guys, perkenalkan nama saya Anjeli Tasya. Baiklah, di podcast kita pada kali ini kita akan membahas tentang berita hoax. Mungkin banyak sekali yang terjadi, sering terjadi berita hoax di masyarakat. Nah, untuk itu apa saja sih untuk mencegah penyebaran berita hoax itu? Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang pada narasumber kita, yaitu Kak Rani. Yaitu saya persilakan kepada Kak Rani. Baiklah, mungkin Kak Rani akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, halo, nama saya Yohana Mutiara Rani. Nah, mungkin berbincang-bincang dengan tentang berita hoax. Apa saja sih yang Kakak ketahui tentang berita hoax itu? Jadi, berita hoax itu tuh merupakan berita yang tidak benar atau berita yang bohong yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan bagaimana sih untuk mencegah berita hoax itu, yang mencegah penyebaran berita hoax? Baik, untuk mencegahnya itu kita sebagai jadi cara menghentikan berita hoax itu kita sebagai masyarakat yang berpendidikan ya tentunya. Nah, itu ketika ada berita hoax yang datang, tentunya kita akan memfilter berita tersebut sebelum berita tersebut tersebar lebih luas lagi. Oke, bagaimana sih Kak caranya membedakan mana yang berita hoax atau berita yang benar gitu? Jadi cara membedakannya itu misalkan berita yang hoax itu sebelumnya kita bahas dulu berita yang benar ya. Jadi kalau berita benar itu pastinya sumbernya sudah dipercaya ya. Sumbernya itu jelas dari sumber terpercaya. Nah, kalau berita hoax itu sumbernya itu tentunya tidak jelas. Siapa saja bisa membuat berita hoax. Tidak benar diadakan gitu. Iya, jadi berita yang tidak ada diada-adakan, yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Mungkin bagaimana cara Kakak mengetahui berita hoax itu dan menyikapi mana yang benar, mana yang tidak benar? Jadi kalau cara kita menyikapi berita hoax itu, cara menyikapi ya? Iya. Nah, cara menyikapi itu kita tidak perlu merespon ya ketika ada berita yang masuk dan sumbernya belum kita ketahui itu benar atau tidak. Nah, kita harus pandai memfilter berita tersebut atau menyikapi secara tidak berlebihan ya, karena ketika kita menyikapi berita tersebut secara berlebihan dan berita tersebut belum pasti itu benar adanya, jadi kita tidak perlu meresponnya yang terlalu berlebihan. Kan sekarang kan itu kan banyak sekali ya berita yang tidak benar itu. Bagaimana sih cara Kakak bisa menyikapi berita tersebut? Apakah Kakak akan mengabaikan atau menyikapinya dengan mungkin memberitahu kepada mereka agar tidak menyebarluaskan berita tersebut? Iya, jadi itu semua tergantung, kita tidak perlu meresponnya ya yang terlalu berlebihan, dan kita harus ketahui dulu sumber berita tersebut terpercaya atau akurat atau tidak. Misal kalau berita tersebut tidak akurat atau sumbernya tidak terpercaya, kita tidak perlu meresponnya ya menurut saya. Jadi seperti itu. Kita lakukan agar terhindar dari berita hoax itu, Kak. Nah, jadi cara kita menyikapi berita hoax itu, kita jangan mudah terprovokasi oleh judul-judul berita itu kan. Contohnya ya, ini sebagai contoh ya. Nah, contohnya itu ketika ada notifikasi muncul. Nah, contoh beritanya itu seperti artis Tukul Arwana meninggal dunia. Oh, iya. Nah,
Padahal ya karena mungkin kita sebagai misalkan kita sebagai masyarakat yang awam yang tidak mengerti adanya berita hoax itu, tentunya kita akan terprovokasi kan. Nah, jika ada notifikasi muncul mengatakan bahwa artis Tukul Arwana meninggal dunia. BTW Tukul Arwana udah meninggal belum sih? Belum kan? Belum. Kayaknya sebelum. Iya, itu Saya kita nggak tahu. Iya. Ya, karena kan emang sih kebanyakan kan sekarang tuh kayak berita. Terus notifikasi yang muncul Iya, yang muncul. tidak yang aneh-aneh. Bukan tentang artis saya sih, tapi tentang kayak artis luar negeri kan. Kadang kayak yang tidak senonoh, yang tidak pantas ditampilkan gitu, pasti kan ada notifikasi. Karena dari situ kita bisa terpengaruh gitu dari berita-berita itu. Oke, Kak, lanjut mungkin. Ya udah. Oh, sudah. Sudah. Pertanyaan selanjutnya tuh cara apa saja sih yang dilakukan untuk mengetahui berita tersebut hoax atau fakta gitu, Kak? Jadi caranya itu kita harus memeriksa dulu situs dan kualitas artikel tersebut, apakah benar atau tidaknya gitu. Ya. Nah, jadi ketika artikel tersebut kita lihat ditulis secara sembarangan, nah itu tentunya berita yang hoax. Oke. Selanjutnya yaitu kita periksa kebenarannya. Mungkin kita harus mencari kebenarannya itu betul atau tidak gitu ya, Kak. Jangan asal menerima informasi tapi ini ya. Pokoknya gitulah ya. Mungkin harus. Pertanyaan selanjutnya mungkin apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari berita hoax itu, Kak? Mungkin agar kita dapat terhindar dari berita hoax itu bagaimana sih caranya? Caranya itu ketika ada berita hoax, tentunya kita jangan langsung meresponnya secara berlebihan gitu ya. Nah, kayak penting kita itu tahu, ya penting kita tahu, tapi kita tidak menyikapinya dengan mungkin itu benar beritanya atau tidak gitu ya. Mungkin cuma bisa mendengar, ya udah, pengen tahu gitu. Sekedar mendengar, terus ya udah, gitu nggak perlu kita harus diteruskan gitu. Oke. Mungkin apa sih dampak dari pemberitaan palsu atau hoax itu, Kak? Hoax. Dampak. Oke, jadi dampak dari berita hoax itu bisa memberikan dampak buruk ya pada kesehatan mental seperti post traumatic stress syndrome atau PTSD. Terus bisa menimbulkan kecemasan, sampai kekerasan. Kekerasan. Maksudnya tuh kekerasan dalam apa aja sih kayak terjadi? Jadi bisa kekerasan apa ya? Fisik mungkin ya. Iya. Karena kan sekarang kan banyak terjadi tuh kayak dalam sinetron, bukan sinetron sih, kayak artis-artis sekarang tuh kan banyak yang KDRT gitu kan. Mungkin dalam fisiknya nggak KDRT gitu. Iya. Nah, iya. Bisa juga seperti itu. Jadi berita hoax itu juga bisa memicu kepanikan ya untuk kita dan kecemasan yang berlebihan. Nah, jadi pikiran kita tuh menjadi imajiner atau kita membayangkan keadaan secara berlebihan. Jadi berita hoax itu memang sangat bisa berdampak buruk ya. Iya. Yang menyebabkan berita hoax itu dapat tersebar gitu gimana sih, Kak? Yang dapat tersebar mudah gitu, Bang. Jadi karena kan sekarang kan kayak dapat berita langsung tersebar luas gitu. Jadi semua orang sudah mengetahui berita tersebut gitu. Iya, karena kita kan di zaman sekarang ya tentunya media sosial itu sudah menjamur ya, sudah menjadi kebiasaan dan sindrom ya. Iya. Kayak sindrom ya. Jadi
ketika ada berita hoax itu, nah misalkan salah satu mendapatkan berita hoax, jadi dari salah satu itu tidak memiliki pemikiran yang kritis dan tidak memiliki dasar pengetahuan yang ada, jadi dia menyebarkan berita tersebut secara seenaknya saja tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi itu apa. Jadi ya begitulah penyakit masyarakat, hanya menyebarkan saja, tidak berpikir ke depannya itu akan terjadi seperti apa. Itu apa sih yang dimaksud dengan informasi atau berita hoax itu? Perbedaannya gitu, maksudnya perbedaan dari informasi dengan berita hoax itu apa sih? Jadi perbedaan informasi itu, informasi itu mengisi berita-berita yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau hoax itu ya tentunya yang isinya berita yang tidak benar atau tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dibuatnya oleh orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab gitu ya. Iya. Kayak sembarangan gitu ya, sembarangan membuat informasi itu. Iya. Berita. Dia membuat informasi tersebut hanya untuk Kesenangan. iya, Mungkin kesenangannya ya. Agar mungkin agar media sosialnya rame atau bisa yang lainnya juga. Bagaimana sih juga menurut kakak bagaimana sih bisa menggunakan media sosial itu aman atau tidaknya? Maksudnya menggunakan media sosial itu dengan baik atau benarnya itu bagaimana sih? Bagaimana sih menjaga keamanan dalam bermedia sosial itu, Kak? Nah, jadi cara kita menjaganya itu tentunya kita harus menjaga sikap dan etika ketika bermedia sosial. Terus hindari akun-akun negatif dan menggunakan media sosial untuk kegiatan positif. Nah, dan juga kita tidak sembarang menyebarkan atau bermedia sosial dengan tidak baik gitu ya. Misalkan kita menyebarkan berita negatif atau yang tidak baik begitu. Karena kita tidak harus, misalnya kalau misalnya ada berita informasi yang lain, kita tidak harus langsung menyebarkan, tapi kita harus mencari dulu informasi betul atau tidaknya informasi tersebut. Kakak pernah nggak sih menemukan berita yang hoax gitu di dalam kehidupan kakak itu, yang real, yang nyata gitu? Jadi sering sekali ya terjadi. Jadi salah satunya itu berita hoax itu yang terjadi waktu itu adalah ada sebuah video yang tersebar, video kecelakaan ya. Jadi video itu tuh tidak jelas ya, videonya tidak jelas di mana alamatnya, namanya siapa, identitasnya itu tidak diketahui. Jadi videonya itu berisikan tentang kecelakaan seorang perempuan, lalu perempuan itu dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi setelah di rumah sakit itu namanya siapa, keluarganya siapa. Gitu. Nah, jadi berita tersebut disebarluaskanlah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi padahal berita tersebut letaknya itu di Jawa, tapi malah viralnya itu di Pontianak. Oh, iya. Jadi kita sudah termakan ya berita hoax itu. Jadi sebenarnya kakak juga waktu itu sempat menyebarkan berita tersebut karena kepanikan juga, karena panik ya. Jadi ya ikut menyebarkan karena ini kita tidak tahu identitasnya. Jadi kita menyebarkan itu agar diketahui bisa membantu gitu. Membantu. Alih-alih membantu malah kayak kita menyebarkan berita hoax juga. Ternyata itu kejadiannya di Jawa. Jadi itu salah satu berita hoax yang pernah terjadi secara nyata. Ya. Nah, karena sudah di penghujung podcast, saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen untuk menghentikan penyebaran berita hoax. Tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang besar dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam bermedia sosial. Akhir kata, saya Angelita Tasya
pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Rani. Terima kasih ya Kak Rani atas kesempatannya pada hari ini. Ya, sama. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa telah bergabung pada podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.